dari kimia. Pertama kali ada orang keturunan Tionghoa. Dia sayang waktu dia menerima ijazah lumpuh total. Dia penemu serat optik. 40 tahun lalu dia temukan, tahun 60 sekian. Waktu istrinya diberi pengumuman, dia berkata, sayang, kenapa enggak tahun lalu supaya suami saya bisa ngerti. Dia sadar, maaf dia enggak sadar dia masih hidup, tapi dia enggak bisa menikmati. Hebat. Peraih Nobel perempuan yang pertama muncul, keturunan Yahudi di bidang ekonomi. Hebat sekali. Saudara kenal penerima Nobel 4 tahun yang lalu, namanya Muhammad Yunus, orang Pakistan, Bangladesh. Hebat sekali. Nah, saya ceritakan ini semua. Itulah potensi dalam diri kita. Jadi kalau kita membaca firman ini, Yesus Tuhan tidak hanya berkata untuk yang Kristen. Katakan amin. Ini bicara untuk semua manusia di dunia. Di dalam hidup semua kita itu ada harta terpendam, ada mutiara yang tak ternilai harganya. Katakan amin. Nah, potensi ini yang harus kita gali. Semua kita, Papa sudah menyediakan itu. Mari kita lihat Kejadian 1:26. Ya, kita melangkah jauh dari awal. Nah, sayang gereja hanya pintar menafsirkan Alkitab hanya untuk yang rohani saja. Sayang. Firman Tuhan tidak hanya untuk hal rohani. Katakan amin. Firman berlaku untuk semua hal dalam kehidupan ini. Kejadian 1:26. Waktu Yahweh berfirman, Elohim berfirman, manusia belum ada. Justru di ayat 26 itulah blueprint manusia. Hebat sekali, saudara. Buat saya, ayat itu dahsyat sekali. Apa yang dia berikan kepada manusia bukan sekedar uang sekian triliun rupiah, tidak. Apa yang dia berikan kepada manusia bukan emas sekian kilo, tidak. Apa yang dia berikan pada manusia adalah gambar dirinya sendiri. Katakan amin. Dan lagi sekali, ayat itu tidak hanya berlaku untuk orang Kristen. Itu berlaku untuk semua manusia di dunia. Saudara, ini penting. Supaya manusia memiliki skill. Kata berkuasa terjemahnya kurang tepat. Seharusnya diganti kata skill, potensi, keahlian. Kata itu harus tepat di situ. Jadi tidak ada manusia lahir bodoh, itu tidak ada. Dengan kata lain di dunia itu nggak ada orang bodoh, orang malas yang banyak. Menurut ayat itu, menurut Matius 13 tadi itu, tidak ada orang bodoh di dunia. Semua orang punya potensi yang luar biasa. Katakan amin nanti sekali. Hebat. Tanggal 25 September yang lalu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberi hadiah penghargaan tertinggi dari negara Amerika Serikat kepada kira-kira 18 tokoh dunia. Waktu itu kami ada di Los Angeles. Istri saya memberitahu saya, nanti jam 11 kamu harus nonton CNN, ada apa? Live dari White House, Barack Obama. Istri saya tahu hobi saya, suka dengar begitu. Akhirnya ada satu acara saya batalkan karena saya mau duduk untuk mendengar. Hebat sekali. Nah, di situ Muhammad Yunus salah satunya dapat penghargaan tertinggi di bidang kemanusiaan untuk orang-orang hebat. Di antara mereka satu, Dr. Stephen Hawking. Itu idola saya juga. Ini orang hebat sekali. Lalu tidak ada orang yang sehebat Dr. Stephen Hawking di dunia ini, dengarkan. Dia itu lahir cacat. Ya, dengar, dia itu lahir cacat. Cacatnya nggak main-main. Dia itu lahir cacat bisu. Dengar ya. Terus dia punya kelainan tulang sejak lahir. Begitu dia lahir sudah bengkok semua badannya. Sampai sekarang ini. Tahun ini dia berumur 55 tahun. Saya punya koleksi bukunya dia.
Tapi dia itu disebut Einstein abad 21. Pintarnya luar biasa. Nah, bagaimana orang lumpuh, bisu, bisa jadi profesor, jadi orang terkenal di dunia? Dia ngajar lewat komputer. Dia punya kursi khusus untuk dia berjalan dengan program komputer semuanya. Hebat sekali. Enggak ada orang mengalahkan dia sampai hari ini. Otaknya itu. Maaf tadi sorry. Kalau saya lihat orangnya, Kera itu masih lebih cakep. Karena cacatnya, mukanya jeleknya minta ampun, saudara. Itu kacamatanya tebal sekali. Mulutnya petot, ya. Hidungnya, tulangnya masuk pipinya. Giginya maju semua. Jelek sekali. Nggak nyangka dia orang hebat. Maka ketika dia dipanggil ke White House, wah ini orang hebat sekali. Jadi waktu dia nerima, dia nggak bisa apa-apa untuk ngangkat kepala. Jadi ketika Presiden Obama ingin mengalungkan medalinya, asistennya Stephen Hawking itu harus pegang kepalanya supaya nggak jatuh karena lumpuh. Bayangkan ngangkat kepala aja nggak bisa. Tapi dia punya potensi yang hebat sekali dalam dirinya. Maka itu mulai hari ini gereja, temukan di Masohi ini orang-orang hebat yang punya potensi begini. Katakan apa? Tolong, ini serius. Ketika manusia baru mau dijadikan, Papa baru merencana. Tapi Papa sudah punya destiny untuk setiap manusia. Kita beri mereka keahlian yang segambar dengan kita. Supaya mereka menaklukkan, menguasai bumi ini. Termasuk semua yang diciptakan. Maka itu jangan kaget kalau saudara tahu saya ngajar, saya marah kepada gereja. Karena potensi ini gak digali. Semua cuma jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, jadi teolog, jadi apa lagi? Nggak bisa. Ada lebih lagi daripada itu. Dengarkan, dunia mengakui kalau tidak ada Eropa, dunia nggak akan semaju sekarang ini. Semua dimulai dari Eropa. Dan kenapa Eropa? Karena firman Tuhan, karena Alkitab. Dan dunia mengakui itu. Saudara, Galileo, dia tahu dari Alkitab kalau dunia bulat. Karena Ayub dan Yesaya adalah dua orang pertama di dunia menuliskan dunia ini bulat. Michelangelo, Leonardo da Vinci, karena Alkitab mereka tahu itu. Semua dimulai dari Eropa. Di zaman Renaissance, itu orang-orang pintar yang tampil hebat sekali. Jadi teknologi di dunia itu munculnya dari Eropa. Dan 100% itu gereja, katakan amin. Itu gereja. Kalau tidak ada Alkitab, gak akan ada kemajuan di dunia. Ayo kita baca bareng-bareng ayat itu. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Saya akan buktikan kepada saudara betapa hebatnya firman Tuhan itu. Sudah 1, 2, 3. Sesuatu didirikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang telah ada. Siapa dia di situ? Firman. Semua ada karena firman. Katakan amin. Firman. Dari perjanjian lama, semua itu karena firman. Dengarkan. Saudara, kita kagum dengan komputer, bukan? Saya mau tunjukkan bukti sejarah. Komputer sehebat ini tidak akan ada kalau tidak dimulai dari seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg. Kenapa dia? Ketika reformasi dimulai oleh Martin Luther, maka permintaan Alkitab menggila, saudara. Orang jadi sadar perlu firman yang tertulis. Nah, sebelum Martin Luther membuat reformasi karena Roh Kudus, Alkitab itu nggak laku. Karena cuma dalam satu bahasa Latin. Orang awam tidak bisa mengerti, bahkan nggak bisa beli. Karena apa? Tidak semua orang bisa bahasa Latin. Hanya scholar, hanya orang-orang pintar yang bisa bahasa Latin waktu itu. Tapi ketika reformasi terjadi, maka Alkitab dicari, dicetak di dalam bahasa umum, termasuk bahasa Jerman.
Nah, Johann Gutenberg seorang